Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulana bil ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya Mang Cek Bice? Jumpa lagi sama aku Cek Doli. Tentu saja dalam program yang sangat kita nantikan bersama, yaitu program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Seperti biasa, edisi kali ini hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 Miladia atau bersama dengan tanggal 10 Sya'ban 1444 Hijriah. Alhamdulillah Mang Cek Bice, tentu saja dalam program Cawisan ini Cek Doli dan Pal TV ingin mengajak kita sama-sama untuk meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT serta menambah wawasan pengetahuan kita tentang ilmu agama, bekal dunia kita untuk akhirat kelak nantinya juga. Nah, pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, hari ini tanpa terasa juga kita telah memasuki bulan Sya'ban. Tadi Cek Doli sampaikan berada di tanggal 11 Sya'ban. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, di bulan Sya'ban ini ada malam pertengahan, di mana malam itu disebut malam kemuliaan atau malam yang sangat mulia, yaitu malam pertengahan Sya'ban atau lebih populernya disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Nah, seperti apa malam nisfu Sya'ban, Mang Cek Bice? Tentu saja kita penasaran sama-sama bagaimana riwayatnya, apa saja aktivitas kegiatan ibadah yang harus kita persiapkan agar kita menyambut malam nisfu Sya'ban ini senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas dengan tema yaitu keutamaan malam nisfu Sya'ban yang insyaallah telah hadir di studio kita bersama yaitu Al-Ustadz Ki Agus Muhammad Muslim Al-Jihad SAG, yaitu Al-Hafiz. Beliau merupakan pimpinan Majelis Hubbul Quran Palembang. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Ustaz Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tanpa terasa udah malam tanggal 11 Ustaz ya? Sudah tanggal 11 Sya'ban. Kalau kemarin rasanya malam Rajab Ustaz ya? Iya. Tanpa terasa udah Sya'ban. Sudah Sya'ban. Pernah ada suatu doa Ustaz yang diajarkan oleh Rasulullah Ustaz ya? Benar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balirna Ramadan. Rasanya setiap seluruh masjid musola biasanya menyampaikan doa nih Ustaz ya. Iya, Alhamdulillah Ustaz, kita berada di 11 Sya'ban. 11 Sya'ban. Dan sebagaimana kita tahu Ustaz, ada namanya atau malam pertengahan Sya'ban Ustaz ya. Disebut dengan populernya malam nisfu Sya'ban. Nah, kalau kita lihat Ustaz ada pro dan kontra lah Ustaz ya. Iya, pada kita lihat di masyarakat Ustaz ya. Bagian ada bilang katanya ini adalah malam-malam biasa, ada juga ini ada malam satu kemuliaan yaitu malam nisfu Sya'ban. Nah, Ustaz, mungkin pemirsa Pal TV pengen tahu juga Ustaz seperti apa malam nisfu Sya'ban ini, mungkin riwayatnya seperti apa Ustaz, ataupun mungkin ada dalil ya bagian Ustaz nantinya, dan juga apa persiapan yang kita persiapkan saat di malam tersebut. Karena ini sebentar lagi Ustaz, kalau menghitung malam pertengahan berarti di tanggal 14 hari Selasa jatuhnya Ustaz ya. Mudah-mudahan Selasa malam Rabu insyaallah. Selasa malam Rabu Ustaz ya. Kepada Ustaz Muslim Ustaz mungkin akan kita bahas bersama-sama Ustaz ya. Insyaallah. Nah, pemirsa, kita bahas bersama-sama dengan tema tema sore hari ini yaitu keutamaan malam nisfu Sya'ban bersama Ustaz Ki Agus Muslim Al-Jihad. Tapi Cek Doli pengen ngingat ke sama-sama pemirsa, bagi pemirsa yang nanti nak bertanya Jaturi dengan tema kita pada sore hari ini atau di luar tema atau ada seputar masalah agama, kami persilakan Jaturi di layanan telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Jaturi Mang Cek Bice. Nanti setelah kita akan mendengarkan terlebih dahulu nanti pembahasan dari Ustadz Muslim, baru kita akan mengajukan pertanyaan. Kami Jaturi pemirsa, jangan ragu-ragu lagi. Silakan ditelepon, langsung saja kita akan bertanya sama kepada narasumber kita. Kepada Ustadz Muslim, Jaturi Ustadz. Iya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wa ba'du. Alhamdulillah pemirsa Pal TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa, tidak terasa Mang Cek Doli. Kita sebentar lagi nak masuk bulan Ramadan. Kita di awal-awal Rajab, kita sudah mengamalkan salah satu ajaran dari Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sudah dikabulkan oleh Allah, kita sudah lewat bulan Rajab. Sekarang bulan Sya'ban dan tanpa terasa sepertiga awal sudah kita lalui.
kira-kira benar enggak doa kita tersebut? Kita benar-benar rindu Ramadan, benar-benar hanya sekedar ucapan, atau memang benar-benar rindu dan mempersiapkan bulan Ramadan tersebut. Nah, salah satunya kita difasilitasi, kemarin kita sudah bulan Rajab, yang bulan yang sangat mulia, bulan haram, bulan yang sangat mulia, bulan khusus, 4 bulan khusus dari 12 bulan yang ada. Kemudian sekarang bulan Sya'ban. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian khusus pada bulan ini. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ngapa ya Rasulullah, ngapa engkau begitu perhatian terhadap bulan ini sehingga engkau banyak berpuasa pada bulan ini?" Sayyidah Aisyah kemudian mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kana yasumu hatta nakula la yuftir. Rasulullah ini seakan-akan berpuasa sehingga kami tidak melihat Rasulullah berbuka. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan di riwayat yang lain dikatakan yasumu Sya'ban kullahu. Rasulullah berpuasa pada bulan Sya'ban sepenuhnya. Artinya Rasulullah benar-benar memberikan perhatian terhadap bulan ini. Nah, ketika ditanya, pas ditanya Rasulullah, "Ngapa engkau begitu semangat dan begitu banyak puasa pada bulan Sya'ban?" Rasulullah menjawab, "Dzalika syahrun yaufulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Kata beliau, ini adalah bulan yang banyak dilalaikan, banyak diabaikan, banyak dianggap biasa-biasa baik oleh banyak orang. Ngapa? Karena posisinya yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab banyak orang semangat ibadah, dalilnya banyak, bulannya Allah, bulan yang mulia, bulan khusus. Ramadan juga kaget banyak orang semangat. Nah, di tengah-tengah ini banyak orang yang lalai, banyak orang yang biasa-biasa baik karena sudah merasa puas ibadah di bulan Rajab tadi, dan ada yang merasa persiapan untuk Ramadan, padahal Sya'ban juga tidak boleh dianggap biasa-biasa be. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah bulan yang banyak dilalaikan manusia, padahal kata beliau wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Padahal kata beliau, pada bulan ini adalah bulan di mana amal tahunan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Maka saya senang ketika amal saya nanti diangkat, kata Rasulullah. Amal tahunan beliau diangkat, beliau dalam keadaan berpuasa. Nah, jadi bulan Sya'ban ini menurut Rasulullah tadi adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh banyak manusia, dan memang terbukti terjadi di tengah-tengah kita, bahkan mungkin kita yang melakukan. Nah, Cek Doli, jadi ada beberapa riwayat yang ada pada bulan Sya'ban ini. Sebelum kita masuk ke nisfu Sya'ban, tentang kemuliaan bulan Sya'ban, adakah riwayatnya, ada kisahnya, ada dalil-dalilnya, insyaallah akan kita bahas satu persatu. Nah, kemudian di bulan Sya'ban ini adalah bulan sering juga dikatakan bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abuya Muhammad bin Alwi al-Maliki mengatakan di dalam kitabnya Mada fi Sya'ban, mengatakan bahwa Sya'ban ini adalah bulan sholawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena ayat yang sangat populer sudah kita hafal bersama-sama. Banyak yang hafal ayat ini, yakni Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat yang menyuruh kita untuk bersolawat. Menurut Habib Umar bin Hafid, solawat ini termasuk amalan yang istimewa. Ngapa? Karena langsung dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan langsung oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah menyuruh kita untuk mengikutinya. Bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan rahmat kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menyuruh kemudian, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian pengen selamat, kalau kalian pengen bahagia, maka bersolawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada bulan ini juga kita diingatkan bahwasannya kita juga diingatkan untuk lebih menyadarkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Itu tadi berarti tentang Sya'ban yang secara keseluruhan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam nisfu Sya'ban. Adakah kisah yang melatar belakangi, mengawali adanya kemuliaan malam nisfu Sya'ban ini? Kenapa kemudian sampai sekarang diamalkan? Benar-benar kita agung-agungkan. Adakah yang melatar belakangi itu? Beberapa ulama mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban pengamalannya dilakukan diawali oleh masa tabi'in. Masa kedua setelah Rasulullah, sahabat, kemudian tabi'in. Kemudian namun ada riwayat di dalam kitab Futuhus Syam, Al-Imam Al-Waqidi mengatakan bahwa sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah Abdullah ibn Ja'far ini pernah memimpin pasukan berkuda, ada 500 pasukan berkuda. Saat itu lagi perang bersama ditemani Wasilah bin Asqa. Pada saat itu Abdullah bin Ja'far ngomong kepada Ibn al-Asqa ini, Wasilah bin Asqa, "Ya Ibn al-Asqa, ma ahsana qamaru hadhil lailah wa anwaruh." Kata beliau, "Wahai Ibn al-Asqa, coba perhatikan bagaimana bulan begitu terang benderang, begitu indah pada malam hari ini." Kemudian Wasilah bin Asqa menjawab, "Ya ibna ammi Rasulillah, wahai Abdullah bin Ja'far," mengatakan bahwa inna hadhil lailah lailatun nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya ini adalah malam pertengahan nisfu Sya'ban. Jadi nisf itu bahasa Arab artinya tengah. Nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Kata beliau, "Wahia lailatun mubarakatun azimatun." Ini adalah malam yang sangat mulia, malam penuh dengan keberkahan dan malam yang sangat agung, kata beliau. Kemudian beliau menjelaskan kenapa kemudian agung. Kata beliau, "Wa fiha tuktabul arzaq wal ajal." Kata beliau, pada malam hari ini telah ditulis, ditentukan, yakni takaran-takaran baru untuk tahun berikutnya, yakni rezeki dan ajal. Rezeki dan ajal manusia. Kemudian wa fiha tufaruddu pasayyi'at. Pada malam hari ini juga diampuni semua dosa dan semua kekhilafan, kesalahan. Kemudian beliau ngomong dalam keadaan perang. Kita perhatikan, dalam keadaan perang beliau ngomong, "Fa'aradtu an akumaha." Kata beliau, "Saya sungguh ingin menghidupi malam ini, beribadah pada malam hari ini." Pada saat beliau ngomong seperti itu, "Fa'aradtu an akumaha." Beliau agak pengennya beliau itu. Jadi agak kemudian merenung sejenak. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya. Kata beliau, "Inna sayrana fi subulillah khairun min qiyamiha wallahu jazilul ata." Kata beliau. Beliau kemudian melanjutkan pembicaraannya kepada Abdullah bin Ja'far. Tapi Abdullah bin Ja'far, sungguh apa yang kita lakukan sekarang ini, yakni sedang perang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini lebih baik daripada beramal pada malam hari ini, daripada menghidupi malam ini. Dan sesungguhnya Allah sudah tahu niat kita. Wallahu jazilul ata, Allah lah yang sebaik-baik yang memberi pemberian. Jadi ada hikmah di dalam hadis ini, riwayat ini, Cik Doli. Pertama adalah bahwa sahabat dalam keadaan perang sekalipun, bayangkan ini perang besar. Abdullah bin Ja'far memimpin 500 pasukan berkuda. Berarti ini bukan perang yang kecil, ini perang besar. Kata beliau, kata Wasilah bin Asqa, "Saya pengen beribadah pada malam hari ini." Tapi kemudian tidak jadi karena terpaksa, karena beliau dalam keadaan berperang. Kalau tidak berperang, kalau lagi nganggur, pasti dihidupkan malam itu. Nah, kemudian Wasilah bin Asqa memberikan sebuah nasihat kepada kita, pesan bahwa ternyata ibadah yang sifatnya sosial itu lebih baik daripada ibadah yang sifatnya individual. Dan ini ada banyak sekali kisah yang berkaitan dengan ini, bahwa kesolehan sosial, yang sifatnya sosial itu lebih baik daripada kesolehan yang sifatnya pribadi atau individu. Masya Allah, jadi luar biasa muslimnya. Ini baru bagaimana di latar belakangnya? Baru pembukaan latar belakang ya. Iya. Luar biasa. Nanti kita bahas lagi Ustaz Muslim ya. Oke, pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah, tadi luar biasa bagaimana tadi Ustaz Muslim menjelaskan bagaimana riwayat latar belakang kenapa disebut malam nisfu Sya'ban. Kita akan lanjutkan kembali pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di PAL TV memang punya kita di program Cawisan.
Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam tema yang sama pada sore hari ini, yaitu keutamaan di malam nisfu Sya'ban. Tadi telah dibahas oleh Ustadz Muslim bagaimana riwayat atau apa saja yang melatar belakangi. Nah pemirsa, sebagaimana kita tahu bulan Sya'ban ada bulan yang penuh berkah dan ampunan. Jadi setiap Muslim wajib untuk mengetahui apa saja kemuliaan di malam nisfu Sya'ban dan bagaimana persiapan kita agar kita dapat mempersiapkan ibadah kita dengan maksimal. Nah Ustadz, kita akan lanjut kembali Ustadz ya. Alhamdulillah Ustadz, tadi telah dibahas bersama-sama tadi bagaimana latar belakangnya atau riwayat terjadinya malam nisfu Sya'ban ini Ustadz ya. Melawan dari tabi'in Ustadz ya. Dari tabi'in, menurut para ulama tabi'in yang melaksanakan, cuman ada sahabat yang pengen tapi belum terrealisasi. Oke Ustadz, tadi mungkin ada kelanjutan Ustadz mungkin tadi ya, bagaimana riwayat yang kembali saat ini ya. Mungkin apa, nah pemirsa juga pengen tahu Ustadz, apa saja kan ditanyakan apa dalilnya Ustadz ya. Makanya apa dalilnya pelaksanaan malam nisfu Sya'ban ini, dan mungkin ada hal-hal yang mungkin yang harus kita ketahui bersama Ustadz dalilnya, dan juga bagaimana asal usul tadi saya sampaikan di awal. Mungkin kita akan mempertajam kembali Ustadz bagaimana riwayat ataupun dalil ini mungkin ada korelasi dengan ibadah nisfu Sya'ban Ustadz. Kami persilakan Ustadz, jatuh Ustadz. Alhamdulillah, jadi tadi sudah ada kisah pertama dan kemudian ada kisah lagi. Ternyata di malam nisfu Sya'ban ini ada kejadian luar biasa juga, kejadian di mana kiblat umat Islam berpindah dari yang awalnya di Baitul Maqdis kemudian pindah ke Ka'bah. Ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 144 itu, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lamma hajaran nabiyyu ila Madinah, Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, saat itu kan penduduk Madinah masih banyak yang Yahudi. Nah, kemudian saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk sholat ngadep ke kiblatnya. Kiblat pertama itu Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fafarihatil yahud. Orang Yahudi senang mengetahui itu bahwa Rasulullah itu ngadep ke Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah, tapi hatinya Rasulullah karena yuhibbu kiblat Ibrahim. Rasulullah ini pengen dan lebih senang untuk menghadap ke kiblat datuknya Nabiullah Ibrahim, yakni Ka'bah. Maka Rasulullah SAW senantiasa berdoa kepada Allah dan menengadahkan wajahnya ke pojok, ke atas. Benar-benar memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti Allah ada di pojok, bukan. Kita ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh beranggapan seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai orang Yahudi ini menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, Inna Muhammadan yukhalifuna summa yattabi'u qiblatana. Ini Muhammad tidak konsisten, kata mereka. Mereka tidak mengikuti agama kita, berbeda dengan kita, tapi Muhammad malah melok-melok kiblat kita. Padahal Rasulullah menghadap Baitul Maqdis bukan melok mereka, tapi benar-benar patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kariha ayyatawajjah ila qiblatim. Sejak saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghendaki untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diejek saat itu. Kata wong Yahudi cak ini, laula nahnu lam yadri aina yastaqbil. Seandainya bukan karena kita, kata wong Yahudi, maka Muhammad kebingungan nyari arah kiblat. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW dilihat sama Allah saat itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 144, Allah mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah melihat bahwa engkau meminta untuk berpindah kiblat, maka kami persilahkan untuk menghadap kiblat yang engkau senangi. Nah, itu terjadi, kata Abu Ya Muhammad menukil di dalam tafsir Al-Qurtubi, pendapatnya Abu Hatim mengatakan itu terjadi pada hari Selasa, tepat di malam nisfu Sya'ban. Nah, ini salah satu kisah yang ada di dalam nisfu Sya'ban. Nah, kemudian tadi Cek Doli nanya, kira-kira ada tak dalilnya? Karena ada banyak peramalan yang terjadi atau diamalkan turun-temurun sampai kepada kita sekarang ini dari para ulama-ulama. Adakah dasar yang memperkuat itu semua? Ada, bahwa kita harus tahu kan di antara amalan itu Doli ada yang ini baca Yasin 3 kali yang populer di kalangan kita ini. Masyarakat. Nah, kira-kira ngapola nak baca Yasin nian? Kira-kira ngapo nak 3 kali nian? Nah, insya Allah kita akan masuk ke pembahasan itu. Nah, perlu diketahui bersama bahwa Ali bin Abi Thalib meriwayatkan sebuah hadis, kata beliau begini, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban
jika sudah tiba malam nisfu Sya'ban, maka kata beliau faqumu lailaha wasumu naharaha aw yaumaha. Kata beliau, kalau sudah tiba malam nisfu Sya'ban, maka beribadahlah pada malam harinya. Beribadahlah pada malam harinya dan berpuasalah pada siang harinya, pada keesokan harinya. Tapi ini kan masih sifatnya umum. Atau kata beliau kan, beribadah, pokoknya ibadah apa baik, yang baik-baik beribadah pada malam tersebut, kata beliau. Ngapa kita beribadah? Karena kata beliau seperti ini. Kata beliau, fa innallaha azza wa jalla, karena Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut li ghurubi syamsi ila sama'id dunya, ketika sudah terbenamnya matahari, Allah Subhanahu wa taala yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit-langit dunia. Kemudian fayaqul, Allah sambil berkata seperti ini. Jadi Allah ke langit-langit dunia itu memperhatikan semua hambanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala min mustaghfir, adakah hamba-hambaku yang saat ini minta maaf, minta ampun kepadaku, fa'aghfirolahu, maka sungguh akan saya ampuni dosa-dosa mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali melanjutkan, ala min mustarzik, adakah malam hari ini hamba-hambaku yang beribadah kemudian berdoa meminta rezeki kepadaku, fa'arzuqalahu, maka saya akan berikan rezeki kepada mereka. Allah kembali melanjutkan, ala min mubtala fa'u'afiyahu, adakah saat ini hamba-hambaku yang sedang merasa kesusahan, sedang merasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan saya bantu, saya carikan jalan keluar, saya carikan solusi untuk mereka. Ala kaza dan lain-lain sebagainya. Di dalam hadis dikatakan hatta yatla'ul fajr, Allah mengatakan seperti itu, mengucap itu berkali-kali sampai terbitnya matahari, sampai fajar. Nah, jadi seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz ya. Ini adalah tadi sudah disampaikan riwayat Ustaz. Iya, dalil secara umum. Secara umum Ustaz, ini luar biasa. Ya Ustaz, tadi kalau kita melihat ini malam nisfu Sya'ban ini ada kaitan dengan ada amalan sunnah Ustaz ya. Seperti membaca surah Yasin kali Ustaz ya. Dan juga kita ada amal ibadah. Ada memang Ustaz yang memperkuat, apakah ada memang amalan sunnah yang harus kita kerjakan? Apa ada keutamaan ada amalan sunnah Ustaz? Iya. Jadi tadi sudah dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada malam itu benar-benar memperhatikan kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain dikatakan seperti ini. Yattali'ullahu ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan perhatian khusus terhadap hamba-hambanya. Dan Allah mengatakan seperti ini. Dan di dalam hadis tersebut, fayaghfiru li jami'i khalqih, dan Allah bersedia mengampuni semua dosa dari semua hamba-hambanya. Semua hamba-hambanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu. Illa li musyrikin au musyahin, kecuali, ada kecualinya Mang Cik Doli. Mudah-mudahan bukan kita termasuk di sini. Kecuali orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, au musyahin, dan orang-orang yang di hatinya masih terdapat dendam, masih ada permusuhan, masih tidak senang dengan wong, maka dianjurkan sebelum malam nisfu Sya'ban. Nah, sisa waktu yang ada ini, ada 4 hari atau 3 hari ini, kita manfaatkan benar-benar untuk minta mengampuni. Kita berbesar hati mengampuni semua kesalahan-kesalahan orang-orang yang pernah mungkin jahat dengan kita, mungkin kita merasa tidak enak dengan mereka semua. Kita ampuni itu, agar apa? Agar kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan, ini adalah perhatian dari Allah, pandangan khusus dari Allah, dan pandangan dari Allah itu mahal. Kita kalau mandang guru nikmat luar biasa, tapi ada yang lebih nikmat daripada memandang guru, yakni dipandang oleh guru. Kita mandang guru nikmat, mandang wong alim nikmat, tapi ada yang lebih nikmat, dipandang oleh guru, dipandang oleh wong alim. Kita mungkin pernah merasakan ketika dipandang oleh guru kita, senang bukan main gitu, nikmat luar biasa. Nah, kalau kita mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan rahmatnya Allah, biasa. Tapi dan itu nikmat, mengharapkan ridho Allah itu nikmat, tapi ada yang lebih nikmat, yakni dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pandangan dari Allah itu pandangan yang mahal.
Ala yallah binazrah minal ainir rahimah. Pandangan dari Allah adalah pandangan kasih sayang. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan kalau malam itu ada orang yang berhasil mendapat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, la yashqa ba'dahu abadah. Maka setelah itu dia tidak akan merasakan kesusahan sama sekali. Tidak akan susah selama-lamanya, tidak akan gelisah selama-lamanya. Bahkan dikatakan ada riwayat yang dikaitkan dengan ahli Badar. Kalau nak contoh bagaimana orang yang mendapat pandangan dari Allah, ahli Badar. Ahli Badar itu kan ittala'allahu ala ahli Badar. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan, memberikan pandangan khusus kepada ahli Badar. Faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ahli Badar, kalian terserah nak buat nak bikin apa pun terserah. Pokoknya kalian sudah saya ampuni, begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ini sangat seru sekali Ustaz. Ya, luar biasa pembahasan Ustaz. Kita akan lanjut kembali Ustaz ya. Bisa jangan kemana-mana pemirsa, tadi luar biasa sekali di segmen kedua ini tadi telah dibahas bagaimana dalilnya, bagaimana amalan sunnah keutamaan di malam nisfu Sya'ban. Kita akan lanjut kembali pemirsa pembahasan setelah jeda yang satu ini. Ya. Alhamdulillah pemirsa Paul TV yang dirahmati Allah, masih lagi berada di program Cawisan kita, yaitu program ceramah dan tausiah agama Islam. Tentu saja dengan tema pada sore hari ini yaitu keutamaan di malam nisfu Sya'ban. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui bersama, rahmat Allah SWT turun ke bumi pada malam nisfu Sya'ban. Tentu saja kita akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut malam nisfu Sya'ban ini. Kenapa? Malam nisfu Sya'ban tadi telah diutarakan oleh narasumber kita Ustadz Muslim, banyak amalan-amalan sunnah ataupun keberkahan dari Allah maupun ampunan dari Allah SWT yang luar biasa. Nah, Ustaz Muslim ada telepon masuk Ustaz, kita sambut dulu Ustaz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Hafiz. Pak Hafiz. Pak Hafiz, apa kabar Pak Hafiz? Alhamdulillah, sehat Pak Hafiz ya. Alhamdulillah Pak Hafiz, ini luar biasa nih Pak Hafiz. Semoga sehat selalu Pak Hafiz ya, dan panjang umur Pak. Semoga kita akan sampai di bulan Ramadan. Semoga Allah memberkahi hidup kita. Amin. Gimana Pak Hafiz? Pertanyaan Pak Hafiz, silakan Pak Hafiz, Ustaz Muslim kita. Mau nanya, Cetowi di luar tema nih, Cetowi. Ada saya ini seperti pengkibar Cetowi. Iya. Ini apa? Saya ini 3 kali kesyukuran Pak Ustaz. Kenapa sebabnya Pak Ustaz? Tapi kata saya yang sudah menikah, saya dapat praktik teori. Dikikok lah baru, dikik tanpa praktik ini. Dikikok lah sudah rumah tangga. Nah, ayah prinsip ini sudah menikah hampir 7 tahun. Karena pertama, kedua, ketiga ini kesyukuran. Apalah penyebabnya Pak Ustaz? Soalnya rajin Pak Ustaz. Tapi ada apa dengan kesalahan dia Pak Ustaz? Itu aja Pak Ustaz. Oke Pak Hafiz. Iya Pak Hafiz. Ada lagi Pak Hafiz? Itu aja. Oke. Terima kasih Pak Hafiz. Semoga sehat selalu Pak Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz Muslim. Pertanyaannya di luar tema kita nisfu Sya'ban Ustaz. Ada udah nikah sampai 7 tahun Ustaz, setelah itu mempunyai diberikan karunia anak, sebelum anak keguguran Ustaz ya. Dan Pak Hafiz nanyakan apakah ada kesalahan Ustaz atau ada sesuatu hal yang mungkin di situ hingga beliau udah menanti 7 tahun akhirnya udah diberikan akhirnya guguran Ustaz ataupun belum berhasil atau belum diberikan Allah karunia anak Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau tadi keguguran. Ada siapa istrinya atau siapa? Istri beliau keguguran. Jadi satu yang harus kita benar-benar harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan yang terbaik untuk hambanya. Ini dulu yang benar-benar harus kita yakini bersama-sama, bahwa bahkan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun, kita dipersilahkan untuk berdoa yang serinci mungkin. Tapi kita harus ingat bahwa adab berdoa adalah tetap di dalam hati kita mempunyai keyakinan, ya Allah, tugas saya hanya berdoa.
tetap keputusan akhir itu adalah keputusan terbaik darimu ya Allah. Tetap saya serahkan kepadamu. Itu namanya tawakal. Satu, setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Besok kita jadi bahan renungan, ya. Kira-kira kita introspeksi diri, kira-kira apa yang salah dari kita. Itu bagus. Jadi bahan renungan, cak tadi apalah kira-kira yang salah. Kemudian senantiasa meningkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tetap harus tadi selain kita benar-benar membangun keyakinan bahwa Allah selalu menentukan yang terbaik untuk kita juga harus ini membersamanya dengan ada satu hadis menarik Cak Doli, kata Allah sebegini, kata Rasulullah, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sayang cinta kepada hambanya, pasti Allah kasih ujian. Pasti Allah kasih ujian. Fa in sabara, kami agak lupa ijtaba atau istafah dulu. Pokoknya kalau dia sabar, dia akan menjadi orang yang mulia. Dan kalau dia ridha, dia akan menjadi orang-orang yang terpilih, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada banyak ujian untuk kita. Senang ujian, dalam keadaan yang tidak enak juga ujian. Ya, kita tetap jangan sampai berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu, kita jangan sampai berburuk sangka kepada Allah, harus membangun keyakinan-keyakinan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini juga salah satu wasilah dari Allah untuk menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Masya Allah, barakallah Ustaz. Tadi kalau Ustaz menyinggung masalah introspeksi Ustaz ya. Ini sangat tepat sekali Ustaz. Nanti kita akan masuk bulan Nisfu Sya'ban Ustaz ya. Di mana malam Nisfu Sya'ban adalah malam untuk kita berevaluasi, muhasabah diri, untuk mengingat dosa-dosa kita Ustaz ya. 11 bulan yang akan telah berlalu Ustaz ya tadi ya. Nah, Ustaz, mungkin seperti apa Ustaz kalau kita tanyain Pak Hafiz tadi, ada korelasi dengan malam Nisfu Sya'ban ini, bagaimana kita mengevaluasi muhasabah ya? Kalau kita saat ini Nisfu Sya'ban ini belum terlalu populer Ustaz, atau mungkin sudah kalangan populer. Ada sebagian masyarakat malam apa nih Ustaz? Biasanya kalangan yang populer adalah malam Nisfu Sya'ban, Lailatul Qadar Ustaz ya. Nah mungkin Ustaz, amalan utama apa Ustaz harus kita persiapkan? Dan di malam itu apakah ada memang khusus ibadah? Kalau ada orang kan ada sholat sunnah, ada puasa sunnah, dan mungkin tapi Ustaz kayak ada penelpon kita lagi, kita angkat Ustaz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana Pak Hafiz? Ini Pak Hafiz lagi nih, Ustaz. Bukan. Oh, bukan ya Pak, sorry ya. Oke, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak siapa? Pak Yudi kilometer tua. Pak Yudi Pak ya? Iya. Pak Yudi di kilometer 2 Pak? Iya. Oke, ini kayak mirip-mirip suara Pak. Iya, Masya mirip Allah. suaranya. Oke Pak Yudi, silakan Pak Yudi, pertanyaan Pak Yudi. Jadi bukan. Waalaikumsalam. Ya. Ini apa? Nah, terputus nih Ustadz ya. Mungkin gangguan dan sebagainya Ustadz ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti pertanyaan akan dilanjutkan Ustadz. Nah Ustadz tadi balik ini dari malam Nisfu Sya'ban Ustadz. Mungkin ada amalan khusus Ustadz pertama tadi kan. Iya. Ada sebagian mengatakan ya ada puasa sunnah, ada sholat sunnah, bahkan katanya ada mungkin harus dilakukan hal-hal yang doa yang memang betul-betul harus dipanjatkan Ustadz ya. Mungkin ada doa, katanya ada mungkin sebagian lainnya ada yang diamalkan Ustadz ya, atau bacaan tasbih, tahmid, tahlil Ustadz. Mungkin Ustadz Muslim bisa menjelaskan Ustadz pemirsa kita Ustadz. Jadi malam ini adalah malam yang memang dianjurkan beribadah. Jangan lupa untuk berdoa. Berdoa. Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya beliau menukil sebuah riwayat, kata beliau seperti ini, balaghana annahu kana yuqal, kata beliau, sesungguhnya telah sampai kepada kami beberapa riwayat mengatakan innad du'a yustajab fi khamsi layal. Kata beliau, sesungguhnya ada 5 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa-doa yang pada 5 malam tersebut pasti dikabulkan oleh Allah. Tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Lailatul Jumu'ah. Fi Lailatul Jumu'ah, pertama pada malam Jumat. Nah, ini malam Jumat ini kita pakai benar-benar untuk beribadah, untuk berdoa kepada Allah. Kemudian fi Lailatul Aid, 2 hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jangan nak beladas di hari kalau malam hari Idul Fitri biasanya udah beladas saja. Iya, jangan apalagi sampai menghabiskan malamnya di mall. Masya Allah, dan itu pasti. Iya. Makanya dianjurkan kalau nak beli baju baru,
sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Kemudian malam apa lagi? Malam awali lailatin min Rajab, malam pertama Rajab. Itu malam dikabulkan doa itu. Nah, yang terakhir malam nisfu Sya'ban. Nah, malam nisfu Sya'ban ini jangan sampai kita lalai pada malam nisfu Sya'ban ini. Man ahya lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan beribadah, Allah jamin hatinya tidak akan kering, hatinya tidak akan mati. Di saat hati-hati orang sekitarnya kering, mati, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi baca Yasin. Dari mana kira-kira baca Yasin ini? Nah, sepanjang yang kami tahu, termasuk salah satu yang menganjurkan baca Yasin ini adalah Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki di dalam kitabnya Madhafi Sya'ban. Bahkan beliau mengatakan, terserah nak baca Yasin berapa kali terserah, 100 kali boleh, 3 kali boleh, baca sekali boleh. Pokoknya kita dianjurkan untuk kemudian mengamalkan apa saja sesuai kemampuan kita. Yang penting kita ikhlas, kita nyaman, benar-benar menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala, daripada dipaksakan ibadah yang banyak tapi tidak ikhlas, hatinya dongkol, percuma doanya ya. Jadi ibadah apapun terserah, yang penting dengan keikhlasan, mengharapkan ridha, mengharapkan keberkahan, mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak ibadah, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kita tradisinya baca Yasin 3 kali, Cak Doli. Ya, 3 kali. Yang pertama diniatkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang dan berkah. Jangan lupa ada berkahnya. Berkah. Kadang-kadang kita nih ulang tahun, panjang umurnya, panjang baik, kalau tidak berkah untuk apa? Panjang kalau bermaksiat jauh dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Jadi rezeki yang banyak ada rezeki yang berkah. Umur yang panjang adalah umur yang berkah. Nah, pertama diberikan umur yang berkah, umur yang panjang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, agar hidup kita nyaman. Tapi jangan lupa untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta rezeki banyak-banyak tapi lupa untuk keberkahannya. Ya, karena harta ini bisa membuat kita mudah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan riwayat hadis tadi, kata Allah, "Ala min mustarzik", ada tak yang nak minta rezeki dengan aku, kata Allah. Ada tak? Benar-benar Allah perhatikan sampai fajar loh, Cak Doli, sampai fajar loh itu. Allah nyingok sampai fajar. Ya, kecuali tadi yang wong musyrik dan wong yang masih ada sakit hati, dendam dan lain sebagainya. Mutus hubungan silaturahim. Jadi benar-benar ya, yang ketiga agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini adalah prestasi hidup yang sangat mahal. Prestasi hidup yang sangat mahal dan paling tinggi nilainya adalah mengakhirinya dengan akhir yang baik. Dan ini tidak pacak dibeli dengan harga berapapun. Bayangkan kalau pacak dibeli, banyak orang yang sudah booking. Tapi kan tidak bisa. Dan ini tidak bisa untuk di setting-setting, tidak bisa. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz ya. Udah pada pembahasan akhir ini Ustaz ya. Bahwa pemirsa Pal TV dirahmati Allah, ini luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan tadi telah disampaikan oleh Ustaz Muslim tadi menambah hasanah pengetahuan kita. Ya, mungkin dari awal tidak mengetahui, akhirnya kita akan mengetahui bagaimana kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Kita akan lanjutkan kembali pemirsa setelah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pal TV milik kita. Alhamdulillah pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, tadi telah dijelaskan adalah bagaimana kemuliaan malam nisfu Sya'ban, yang pada inti pemirsa Pal TV Mang Cek Becek, di malam itu Allah akan mengabulkan dan mendengarkan seluruh permintaan dan doa kita. Maka jangan sia-siakan Mang Cek Becek di malam nisfu Sya'ban itu, karena malam nisfu Sya'ban ini tadi disampaikan oleh narasumber kita Ustaz Muslim, ada sebuah prestasi yang amat mahal bagi kita. Nah, seperti apa nanti persiapan kita masing-masing? Jawabannya di kita masing-masing, bagaimana kita akan mempersiapkan diri kita di malam nisfu Sya'ban. Nah, kita berada di segmen terakhir nih Ustaz Muslim ya. Segmen dimana nanti kita Ustaz akan bagaimana memperkuat ini Ustaz ya. Mudah-mudahan Mang Cek Becek Pal TV di mana di rumah
akan mengetahui Ustaz. Awal tidak mengetahui, mungkin oh ini malam nisfu Sya'ban. Amalan apa saja yang harus dilakukan Ustaz ya, dan apa saja yang harus dipersiapkan dari sekarang Ustaz. Sebentar lagi jatuh pada hari insyaallah Selasa Ustaz ya. Selasa malam Rabu. Hari Selasa ini luar biasa Ustaz. Kita ada beberapa hari yang harus kita siapkan. Mudah-mudahan kita akan disampaikan di malam tersebut Ustaz ya. Karena malam ini sebuah prestasi Ustaz yang dibilang tadi. Nah Ustaz, mungkin ada amalan lagi Ustaz, atau ada doa ataupun ada sebuah tasbih atau sebuah mungkin bacaan khusus Ustaz, agar mungkin pemirsa kita lebih mengetahui Ustaz. Iya. Jadi kaitan dengan malam nisfu Sya'ban tadi sudah banyak dan masih banyak, cuman kita keterbatasan waktu. Jangan sampai jadi wong yang rugi, wong yang tidak mengetahui malam ini, atau mengetahui tapi menyia-nyiakannya, mengetahui tapi mengabaikannya. Tidak tahu. Caca tahu. Jangan sampai rugi gitu, kaget bakalan menyesal. Nah, tadi baca surah Yasin. Tadi kan sudah malam nisfu Sya'ban secara umum, yang penting kita ibadah. Nah, terus kenapa harus Yasin? Yasin ini kan kata Nabi, baca Yasin itu sesuai niat wong yang baca. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa man qara'a surata Yasin, barang siapa yang baca surah Yasin fi lailatin, malam apa bae? Ya, kita perhatikan redaksi hadisnya. Malam apa bae? Tidak harus malam nisfu Sya'ban, tidak. Maka asbaha maghfuran lahu, maka pada subuh harinya, pada besoknya, malamnya dia baca Yasin, besok paginya dosa-dosanya sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam redaksi yang lain, kana yastaghfirulahul malaika, bahkan malaikat memohonkan ampun untuk orang tersebut. Malaikat yang istighfar untuk orang tersebut. Nah, jadi baca Yasin tadi sudah. Kemudian yang benar-benar harus kita persiapkan adalah cari masjid yang mengadakan malam nisfu Sya'ban. Bila perlu kita jamaah ini aktif, minta sama pengurus masjid, tolong adakan malam nisfu Sya'ban. Kalau pacak bikin banner sebesar-besarnya, persiapan diri Anda untuk malam nisfu Sya'ban, malam terkabulnya doa, malam diampunkannya dosa, malam yang sangat mulia, malam yang sangat di mana Allah Subhanahu wa taala menunggu hamba-hambanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita syiarkan. Syiar aktif. Dan yang sudah tahu sekarang ini jangan dimakan dewek. Iya. Sebarkan ke orang-orang seluas-luasnya, ke sekitar-sekitar kita, keluarga kita. Sekalipun ada yang kontra ya. Iya. Kalau ada yang kontra, tidak apa-apa, terserah. Kami nak ngamalkan. Nah, karena ini sudah di Indonesia sudah sangat populer, turun-temurun, maka kita harus mengamalkan. Nah, jadi ada doa khususnya. Kita yang tidak hafal, ya kita ke masjid. Allahumma ya zal manni wa la yumannu alaika ya zal jalali wal ikram. Itu ya kita melok ke masjid. Nah, himbauan untuk pengurus-pengurus masjid juga, kalau bisa ini benar-benar dipublikasikan, diajak masyarakat yang sebanyak-banyaknya untuk memanfaatkan malam ini. Oke Ustaz, luar biasa sekali Ustaz. Kita telah berada di kesimpulan ini Ustaz ya. Mungkin pemirsa yang baru bergabung tadi Ustaz, yang baru bergabung mungkin belum dengar program kita tadi, channel tausiah kita. Ustaz, silakan kami minta kesimpulan Ustaz, mungkin ada himbauan kepada warga Palembang, masa kita mangcek bicek kita Ustaz yang di rumah lagi nonton. Himbauan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi di awal sudah dikatakan bahwa ada yang tidak dipandang oleh Allah, yakni orang yang musyrik dan orang yang di dalam hatinya ada kebencian, ada kedengkian, ada dendam dengan orang lain. Nah, di dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan ada 6 wong yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama yang khamar, minum khamar. Baik malam nisfu Sya'ban atau di luar nisfu Sya'ban, tidak penting ini. Tidak usah nak mabuk-mabukan dan segala macam. 2 adalah orang yang durhaka kepada wong tua. Artinya apa? Mulai sekarang kita minta maaf sama wong tua. Kalau kita ada salah yang kita sadari atau tidak. Kemudian orang yang berlaku jahat. Kemudian orang yang berzina dengan terang-terangan. Berzina sembunyi-sembunyi saja salah, ini apalagi terang-terangan. Kemudian wong yang menyiksa wong. Kemudian yang terakhir adalah wong yang fitnah, pengadu domba. Nah, kurang-kurangi gosip-gosip di malam tersebut. Takut-takut kita kebablasan, takut-takut kita kelewatan, malah kita gosip, malah ngadu domba wong. Nah, jangan sampai kita termasuk ke 6 golongan yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, barakallah ya Ustaz. Syukran kasiran kepada Ustaz Muslim Ustaz. Luar biasa sekali Ustaz penjelasan terkait malam nisfu Sya'ban Ustaz ya. Pemirsa Mangcek Bicek Pal TV yang dirahmati Allah, luar biasa sekali tadi telah dibahas bersama narasumber kita yaitu Ustaz Ki Agus Muslim Al Jihad, sarjana agama Al Hafidh. Beliau tadi membahas bagaimana kita menyambut
atau memuliakan kemuliaan di malam nisfu Sya'ban. Pada intinya malam nisfu Sya'ban ini adalah bagaimana kita berdoa, beribadah dengan sebaik-baiknya, karena Allah akan mengangkat seluruh amal ibadah kita, lalu menghapuskan dosa kita, lalu Allah akan memberikan kita kesempatan untuk membuka lembaran baru. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa nantinya. Nah pemirsa, Bang Cek Becek, Cek Doli mengajak ingin kita mari merenungkan bersama dalam hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Ibnu Majah, yang mana artinya ketika malam nisfu Sya'ban tiba, maka beribadalah di malam harinya dan puasalah di siang harinya, sebab sungguh rahmat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia saat tenggelamnya matahari. Kemudian ia berfirman, ingatlah orang yang memohon ampunan kepadaku, maka aku ampuni. Ingatlah orang yang meminta rezeki kepadaku, maka aku akan beri rezeki tersebut. Ingatlah orang yang meminta kesehatan kepadaku, maka aku beri kesehatan. Ingatlah begini, ingatlah begini, sehingga sampai terbit fajar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, Mang Cek Becek, pemirsa PAL TV, mari kita persiapkan diri kita dari sekarang hingga nanti kita akan berjumpa di malam nisfu Sya'ban. Semoga Allah SWT akan merahmati dan meridho kita semuanya hingga kita akan betul-betul akan berjumpa di bulan Ramadan yang selalu kita nantikan dan kita rindukan. Akhirnya Mang Cek Becek, PAL TV yang dirahmati Allah, aku Cek Doli atas nama kru kerabat kerja PAL TV yang bertugas mohon undur diri dan pamit. Jangan lupa saksikan terus program Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4. Mudah-mudahan akan menambah hasanah ilmu agama kita hingga Allah meridhoi kita semuanya. Akhirnya kami tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.